Julia Faulani. Saya akan menampilkan video praktik baik yang berjudul dengan inovasi ragam sumber belajar diferensiasi konten dalam model pembelajaran problem based learning yang akan saya lakukan pada pembelajaran kelas 6 dengan materi Majas. Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengimplementasi kurikulum yang lebih fleksibel, terfokus pada esensial, serta memberikan keluasan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dalam penggunaan kurikulum Merdeka ini berfokus pada pemanfaatan teknologi serta komunitas belajar untuk saling berbagi. Diferensiasi konten, komunitas pembelajaran melibatkan variasi materi dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Dalam penerapan kurikulum Merdeka menggunakan teknologi dan media pembelajaran beragam seperti video, aplikasi, atau proyek agar pembelajaran lebih inklusif dan efektif. Pemaparan pola pembelajaran dengan Canva menekankan kemudahan dan efektivitas dalam menciptakan media ajar yang menarik, interaktif bagi guru, serta memfasilitasi kreativitas siswa. Teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran selain Canva ialah salah satunya menggunakan media YouTube. Inovasi sumber belajar diferensiasi konten dalam problem based learning atau PBL melibatkan penyediaan materi yang beragam sesuai tingkat kesiapan dan minat gaya belajar siswa, seperti bahan bacaan tingkat kesulitan berbeda, multimedia, atau modul berbasis kearifan lokal dan teknologi. Tujuannya adalah agar setiap siswa dapat mengakses materi dan memahami konsep problem secara relevan dan efektif. Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Anak-anak di sini bagaimana kabarnya? Baik. Semangat belajar? Semangat. Senang ke sekolah hari ini? Senang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kita mendapat berkah. Kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Apa sih tujuan pembelajaran kita mau belajar Majas supaya apa? Supaya anak-anak bisa mengidentifikasi penggunaan gaya bahasa Majas dalam puisi. Iya, kemarin sudah buat puisi. Nah, hari ini kita belajar tentang Majas ya. Oke, anak-anak tes diagnostik dulu supaya anak-anak tahu anak-anak sudah siap atau belum ya. Kita pasangkan. Di sini ada hiperbola, asosiasi, metafora, personifikasi. Silakan anak-anak carikan pasangannya di garis ya. Misal nomor 1 berpasangan dengan nomor 2. Seperti itu bisa? Bisa ada PowerPoint tentang Majas. Iya. Nah, gaya bahasa Majas. Boleh dikeluarkan bukunya, sayang? Gaya bahasa Majas. Majas, tadi ada yang jawab, Majas itu Miss yang lebay katanya, benda hidup jadi benda mati. Silakan anak-anak kita lihat semuanya ya. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat, terutama pada karya sastra, menjadi semakin hidup dengan tujuan menjadi menarik dan indah dan bermakna. Supaya lebih paham, Miss punya video ya. Miss punya video. Ayo tonton dulu ya. Judulnya adalah Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Pungajo dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Pahlawi di Gilimana. Di sana Pungajo terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjarah dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lantak. Paham? Satu lagi biar makin paham ya.
Katanya tadi dia masak sambal goreng kentang, diciumnya oleh Fadil tadi. Katanya baunya menusuk sampai ke hidungku. Sambal goreng kentang tadi nusuk hidung, Nak. Emang bisa? Tidak, ya. Tapi karena penggunaan katanya menggunakan majas, seolah-olah penciumannya tadi tertusuk oleh bau dari sambal goreng kentang. Artinya baunya tajam dan wangi, ya. Miss punya games, namanya games word wall. Isinya anak-anak akan memilih kota salah satu saja, ya. Memilih kota salah satu saja. Pilih. Nanti di dalam kota itu akan ada soal. Soalnya apa, Miss? Soal tentang apa? Ya tentang majas yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau maju? Tepuk tangan dulu untuk Haikal. Iya, ayo maju Haikal. Haikal mau pilih kotak nomor berapa? 1. Nomor 1. Silakan diklik. Ayo pilih. Buka. Baca Haikal. Ayah membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tulang ayah nih dibanting, bisa keluar gak? Gak bisa, ya. Apa jadi majasnya ini, Haikal? Hiperbola benar nggak, teman-teman? Tepuk tangan dulu untuk Haikal, ya. Miss punya tugas kelompok. Kita buat 3 kelompok saja, ya. 1, 2, 3. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Tugas kelompok ini anak-anak akan yang pertama mengidentifikasi majas melalui puisi. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mengidentifikasi majas melalui teks. Lihat teksnya, ada teksnya? Ada. Nah, untuk kelompok 3 mengidentifikasi majas melalui teka-teki silang. Ada nggak teka-teki silangnya? Nah, Hutan bisa memberi kita makan. Majas personifikasi. Lalu angin menari-nari membawa masuk daun-daun melalui jendela dan mengelilingi Lea. Majas hiperbola. Oke, selanjutnya. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Majas metafora. Iya, ada lagi? Ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Majas metafora. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ada yang tahu, masih ingat majas itu apa? Iqbal, boleh? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat, terutama pada karya sastra, menjadi semakin hidup dengan tujuan membuat kalimat menjadi lebih menarik, indah, dan bermakna. Oke. Nah, majas tadi ada berapa macam? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Haikal, ada berapa? Ada 4. Ada metafora, ada hiperbola, ada personifikasi, dan satu lagi asosiasi.